Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Baiklah sahabat dayah online Aceh News dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya sebagai admin channel ini. Pada malam yang berbahagia ini, rasanya kita selalu berbicara tentang masa depan Aceh. Kenapa? Karena kita sangat menyayangkan begitu lama Aceh sudah dalam keadaan tidak baik-baik saja. Walaupun tidak dalam kondisi konflik, namun ya kita merasakan sendiri bagaimana kehidupan rakyat Aceh hari ini yang selalu berada dalam ketidakpastian. Ketidakpastian yang bagaimana? Mau berdiri sendiri, kita tidak punya ruang lagi. Mau serius bergabung dengan NKRI dalam satu bendera, nampaknya rakyat Aceh sangat berat. Namun apa boleh dikata, karena selama ini tokoh-tokoh Aceh, baik yang dulunya berideologi kental dengan keacehan, ataupun memang sebahagian besar tokoh Aceh yang dibesarkan dengan dana dari pemerintah pusat. Atau dengan kata lain boleh dikatakan mereka yang memang bergantung hidup dari dana pemerintah pusat. Dan orang ini sampai kapanpun tidak mau berdiskusi tentang Aceh dengan karakter keacehannya. Tapi mereka tertarik diskusi tentang Aceh sesuai dengan profesi mereka. Artinya, di mana siapa yang telah memberikan harapan hidup, itulah yang akan mereka kuatkan dan mereka perjuangkan. Sementara diskusi-diskusi tentang masa depan Aceh hari ini hanya dilakukan oleh masyarakat kecil yang boleh dikatakan tidak mempunyai kapasitas, tidak mempunyai kekuatan untuk mengorganisir orang-orang lain, dan dengan bahasa kasarnya mereka yang perut-perutnya kempes, ya, mereka yang hidupnya susah. Sementara mereka yang sudah menemukan jalan yang bagus, sudah menemukan lapangan kerja yang baik, profesi yang lumayan, mereka tidak kepikiran lagi untuk berbincang tentang masa depan Aceh. Dan karakter masyarakat Aceh seperti ini sudah dibaca oleh pemerintah pusat. Sehingga mereka tahu ruang masuk mana yang harus digunakan untuk melunakkan komitmen masyarakat Aceh, terutama yang beraliran keras tentang masa depan Aceh untuk berdiri sendiri. Ketika itu mampu dilemahkan, maka dianggap sudah selesai. Contoh misalnya, pada saat perjanjian Lamteh, yaitu usai perang DITI,
Jakarta itu tahu tawaran yang akan diberikan kepada petinggi-petinggi DITII agar tidak lagi membuat pemberontakan, ya tentu dengan memberikan janji-janji, dengan tawaran jabatan-jabatan, dengan tawaran fasilitas dan pembangunan yang merata, walaupun akhirnya semua itu tidak ditepati. Kemudian begitu juga dengan perdamaian Aceh hari ini. Mereka memperebutkan suatu posisi kepada siapapun yang haus jabatan, terutama mereka yang dianggap tidak pro kepada negara, mereka yang pemikirannya dianggap bertentangan, berbau sara, berbau separatis, tindakan makar. Itu yang akan mereka bina walaupun tidak seluruhnya. Karena di dalam perdamaian Aceh sebenarnya ada sekitar 5.000 lebih kombatan yang harus dibina dan diberdayakan oleh pemerintah. Tapi kan Jakarta paham bahwa jikalau untuk membina 5.000 lebih dalam satu provinsi itu sangat tidak mungkin. Tapi mereka punya strategi menawarkan beberapa cara yang bisa diberikan, diperebutkan hanya kepada beberapa petinggi di dalam kelompok organisasi itu saja. Nah, makanya terjadilah dinamika internal, perpecahan di dalam organisasi GAM. Jadi perpecahan ini bermula pada perebutan kekuasaan sejak tahun 2006. Kemudian terjadi di 2009 sampai sekarang. Maka petinggi-petinggi yang dulu mereka dan masyarakat Aceh mengandalkan mereka bisa memperjuangkan Aceh di kancah nasional, petinggi sudah mulai pecah. Misalnya elit-elit GAM yang terlibat langsung di dalam perdamaian MU Helsinki seperti Nur Juli, Bakhtiar Abdullah, Zakaria Saman, mereka sudah punya jalan sendiri untuk tidak lagi memikirkan masa depan Aceh yang dianggap menurut persepsi mereka ini tidak kunjung usai. Sehingga mereka memilih mengundurkan diri, yang seharusnya ketika ada kendala di dalam penyelesaian masalah Aceh, referensinya kepada mereka yang terlibat dalam perundingan. Tetapi ketika mereka tidak ada lagi di dalam satu wadah dalam organisasi, maka tidak ada lagi tempat masyarakat Aceh untuk mengadu. Akhirnya ya begini. Dan yang terakhir, teman-teman, kita bisa mengamati perkembangan media sosial. Mungkin bukan cuma kita, ini yang perlu dipahami, tapi juga Jakarta. Mereka mengamati isu-isu yang berkembang di media sosial. Dan paling banyak digunakan untuk berdiskusi, membuat arum diskusi itu di TikTok. Maka ini diantisipasi sejak awal oleh pemerintah pusat agar suatu saat tidak ada lagi, atau ini disebut dalam ilmu mengatasi konflik, early warning system atau sistem pencegahan sejak dini. Bagaimana pemerintah bisa melakukan suatu upaya untuk mencegah terjadinya pemberontakan kembali di Aceh sejak dini. Nah, maka ada kaitannya dengan rencana
penambahan 4 batalion TNI di Aceh. Makanya di satu sisi masyarakat Aceh ini terlalu vulgar dalam menyampaikan unek-uneknya tentang masa depan Aceh sehingga terbaca oleh Jakarta. Ya di sisi lain ini memang harus disampaikan karena carut marut keadaan yang terjadi di Aceh hari ini sudah sangat tidak memungkinkan mampu untuk dijalankan roda pemerintahan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Apalagi kalau berbicara misalnya kalau kita ingin mengelola APBD dan dana otsus yang akan berakhir pada 2027, artinya akan dikemanakah sekitar 5.000 kombatan GAM, belum lagi korban konflik, pasukan Inang Balai dan segala macam, untuk dibuat mereka sejahtera. Dan kalau sudah sampai 2027 dana otsus sudah berakhir, tentu pemimpin-pemimpin Aceh akan cuci tangan. Dan mereka berdalih bahwa tidak ada lagi kesempatan untuk membina mereka karena keuangan APBD di Aceh sudah sangat tipis. Artinya MOU gagal. Cita-cita masyarakat Aceh, cita-cita mantan para petinggi-petinggi pejuang Aceh dan juga kombatan-kombatan tentu saja sudah kandas di tengah jalan di saat umur perdamaian mencapai 20 tahun. Nah, apakah ada mungkin untuk membuat kembali pergerakan atau perjuangan seperti dulu? Ya, di satu sisi kita katakan mungkin. Tapi di sisi yang lain kita harus melihat konsekuensi yang akan terjadi dalam sebuah perjuangan. Yang pertama, untuk mengajak masyarakat kembali seperti tahun 99 misalnya, ya, di mana puncak pergerakan yang sangat dahsyat itu pada tahun 98, 99 sampai 2000. Karena masyarakat sudah pesimis, percuma mereka bekerja mati-matian membantu perjuangan, memberikan makan kepada orang perjuangan. Tapi pada akhirnya ini yang terjadi. Masyarakat menjadi korban. Kemudian hasil daripada perjuangan tidak ada yang dapat dinikmati oleh masyarakat Aceh. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang akan menjadi satu tokoh yang bisa menyatukan kekuatan seluruh elemen masyarakat Aceh? Kalau dulu ada Hasan Tiro, tapi sekarang tidak ada lagi tokoh hegemoni yang sekaliber dengan Hasan Tiro. Maka ada berkembang isu-isu bahwa salah satu putra Hasan Tiro, yaitu Karim di Tiro atau Michael Karim di Tiro, yang sekarang dia kalau kita melihat di media di Safir Ohio Amerika Serikat sebagai peneliti sejarah perang Amerika, itu yang menjadi tumpuan dan harapan para mereka-mereka yang menunggu lahirnya kembali perjuangan. Namun kan tidak serta-merta bahwa Karim akan mau melanjutkan perjuangan orang tuanya. Jadi kalau konsekuensi yang akan dirasakan dan keadaan di lapangan, dia ya sudah tidak pernah kembali ke Aceh, bahkan tidak pernah pulang ke Aceh sekalipun. Sesuatu yang sangat tidak mungkin. Dengan kehidupan dia di sana yang sudah senang, pekerjaannya sudah tetap, lalu dia kembali ke Aceh yang dia belum tahu bagaimana rimbanya Aceh dan bagaimana karakter orang Aceh, itu sangat sulit. Ini bukan satu solusi. Kalau misalnya sekarang ada yang mengharapkan bahwa satu-satunya tokoh yang bisa menggerakkan kembali perjuangan Aceh adalah Karim Bitirau,
maka masyarakat Aceh hanya bisa berharap bagaimana ke depan keadaan Aceh ini harus lebih baik. Terutama sektor ekonomi masyarakat Aceh harus pulih dan kombatan-kombatan GAM harus hidup sejahtera. Walaupun perjuangan tidak sampai kepada merdeka, setidaknya merdeka jiwa mereka dan keluarga mereka dalam menempuh kehidupan, memberikan pendidikan kepada anak mereka, kemudian ada rumah layak huni kepada mereka, ada kebun tempat mereka bekerja, ada penghasilan walaupun tidak banyak, pokoknya ada, itu sudah ada suatu capaian tujuan daripada perjuangan. Karena pimpinan-pimpinan GAM yang selama ini telah mendapat posisi itu jangan diharapkan bahwa mereka akan kembali memikirkan tentang perjuangan ini, tentang perjuangan dan keinginan masyarakat Aceh sebagaimana dahulu kala. Karena kita tahu sendiri karakter masyarakat Aceh ini bagaimana ketika sudah mendapatkan posisi dan jabatan, begitu juga harta dan kekayaan. Oke, bila teman-teman ada pendapat, ya silahkan berikan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.